Harga telur ayam di sejumlah daerah terjun bebas hingga membuat peternak di Blitar turun ke jalan menjual hasil ternak mereka dengan harga murah. Namun di saat yang sama, meski ada usulan agar pajak atas CHT dan THR buruh dihapuskan, pemerintah justru kini mulai menerapkan pajak e-commerce. Rakyat pun kembali diajak belajar matematika fiskal saat satu tangan berusaha meringankan beban, tangan lain masih sibuk mencari sumber penerimaan. Di tengah klaim kondisi fiskal yang tetap kuat, publik juga disuguhi deretan kasus korupsi dan operasi tangkap tangan yang tak kunjung padam. Sepertinya indeks yang paling konsisten di negeri ini bukan hanya penerimaan negara, tetapi juga munculnya nama-nama baru dalam penegakan hukum. Pedagang kecil tetap dilindungi. Pedagang kecil wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta per tahun tidak dipungut oleh marketplace. Bukan ngawur, nggak berpihak pada rakyat kecil. Masa orang nerima JHT, jaminan hari tua 50 juta, potong 15%. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar. Kita ke persoalan ekonomi rakyat. Harga telur ayam di sejumlah daerah terjun bebas. Di Blitar, Jawa Timur, puluhan peternak turun ke jalanan menjual murah telur-telur hasil ternak mereka. Warga ramai-ramai membeli telur murah di depan kantor pemerintahan Kabupaten Blitar. Mereka memborong telur ayam lantaran harga yang dijual jauh di bawah pasaran. Peternak sengaja mengobrol telur ayam seharga Rp20.000 per kilogram saja. Sedangkan harga di pasaran saat ini Rp26.000 per kilogram. Peternak sengaja menjual murah telur-telur mereka sebagai upaya mandiri untuk memulihkan harga telur yang anjlok di pasaran. Dalam aksinya, peternak menyediakan 30 ton telur ayam untuk dijual. Di Semarang, Jawa Tengah, harga telur ayam anjlok hingga Rp5.000 per kilogram. Saat ini, telur dijual seharga Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogramnya. Padahal, sebelumnya harga telur mencapai Rp28.000 per kilogram. Penurunan harga telur dan ayam potong ini sudah terjadi lebih dari sepekan. Anjloknya harga telur maupun ayam potong disambut baik pembeli, namun tidak bagi peternak. Mereka mengaku rugi karena biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil jual telur maupun ayam potong mereka. Dari Blitar dan Semarang, Yoyo Agusta, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang suka belanja online, siap-siap ya, harga barang bisa jadi bakal lebih mahal. Pedagang online di marketplace resmi dikenakan pajak penghasilan mulai hari ini. Pedagang termasuk UMKM dengan omset lebih dari 500 juta per tahun dikenakan pajak 0,5%. Para pedagang dengan omset kurang dari 500 juta tetap bebas pajak tapi harus menyampaikan surat pernyataan. Pajak akan dipungut langsung oleh marketplace dan nantinya akan dilaporkan ke Dijen Pajak. 4 marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pedagang kecil tetap dilindungi. Pedagang kecil wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta per tahun tidak dipungut oleh marketplace PPA pasal 22-nya. Menurut Dijen Pajak, pengenaan pajak pedagang online bertujuan agar ada perlakuan sama antara transaksi online dan offline di tengah pesatnya perkembangan bisnis digital. Tim Liputan iNews melaporkan.
Penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan agar pemerintah menghapus pajak atas jaminan hari tua hingga tunjangan hari raya. Pemotongan pajak atas hak-hak pekerja tersebut dinilai tidak adil karena penghasilan buruh telah lebih dulu dikenai pajak penghasilan pasal 21 saat menerima upah. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan agar pemerintah menghapus pajak atas jaminan hari tua atau JHT, pesangon, jaminan pensiun, hingga tunjangan hari raya. Pemotongan pajak atas hak-hak pekerja tersebut dinilai tidak adil karena penghasilan buruh telah lebih dulu dikenai pajak penghasilan atau PPh pasal 21 saat menerima upah. Tak hanya itu, Presiden KSPI ini juga menyoroti besaran pajak yang dikenakan saat pekerja mencairkan JHT hingga 15%. Potongan tersebut dinilai memberatkan terutama bagi pekerja yang terkena PHK. Menurut Said, prinsip yang sama juga berlaku untuk pesangon. Itu kan ngawur, nggak berpihak pada rakyat kecil. Perusahaan-perusahaan raksasa, korporasi dikasih tax amnesty, dikasih tax holiday. Kita setuju untuk dunia usaha juga tidak terpuruk dalam kondisi sekarang. Tapi buruh juga dipikirkan dong. Masa orang nerima jaminan hari tua 50 juta potong. Said menilai hak pekerja yang bersumber dari upah seharusnya tidak lagi dikenai pajak ketika dicairkan. Oleh karena itu dirinya akan mengusulkan kepada Presiden agar pemotongan pajak atas JHT dihapus terlebih dahulu sebelum diperluas ke manfaat ketenagakerjaan lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi permintaan Penasehat Khusus Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh terkait penghapusan pajak jaminan hari tua dan tunjangan hari raya. Menkyu menyebut pihaknya akan membandingkan kebijakan serupa yang dilakukan di berbagai negara dan terbukti memberikan hasil paling efektif dan efisien bagi penerima pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan akan terlebih dahulu mengikuti ketentuan yang berlaku sebelum memutuskan apakah permintaan tersebut dapat direalisasikan. Namun, Purbaya mengaku hingga kini dirinya belum menerima surat usulan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengenai permintaan tarif pajak JHT menjadi 0% maupun pembebasan pajak atas tunjangan hari raya. Menurut Menkyu, pemerintah juga akan membandingkan kebijakan perpajakan tersebut dengan praktek yang diterapkan di berbagai negara. Selain itu, aspek keadilan akan menjadi pertimbangan utama. Hal ini dimaksudkan agar relaksasi pajak tidak justru lebih banyak menguntungkan masyarakat berpenghasilan tinggi. Ia menilai perlu dilakukan kajian mengenai jumlah penerima manfaat JHT dengan nilai pencarian di atas 50 juta sebelum kebijakan diambil. Belum, nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 50 juta, nol. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi. Katanya kan udah dipotong terus Pak, tapi totalnya kenapa dipotong lagi gitu? Maksudnya kan udah kan 50 juta kan nggak bayar. Iya, yang di atas itu maksudnya kan dipotongnya kan udah dari sebelum-sebelumnya, tapi ujungnya malah dipotong juga gitu. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan, kita lihat. Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapat yang untung orang kaya. Nanti saya dimaki-maki lagi gua. Ya, thank you. Menanggapi keluhan buruh yang menilai dana JHT telah dipotong iuran selama masa kerja, namun masih dikenakan pajak saat dicairkan, Purbaya menegaskan ketentuan tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menkyu memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam mengevaluasi aturan tersebut agar kebijakan yang dihasilkan tetap adil dan tidak menimbulkan ketimpangan manfaat. Pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia masih tetap terjaga meski perekonomian global dibayangi ketidakpastian. Defisit anggaran yang rendah dan penerimaan negara yang menunjukkan pertumbuhan positif menjadi modal pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia masih tetap terjaga meski perekonomian global dibayangi ketidakpastian. Menurut Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, kondisi APBN hingga saat ini masih berada dalam jalur yang sehat. Hal tersebut tercermin dari defisit anggaran yang rendah dan penerimaan negara yang menunjukkan pertumbuhan positif. Juda Agung mengklaim kondisi fiskal tersebut menjadi salah satu modal pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%. Jadi masih sangat terjaga. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Mei 2026, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tercatat sekitar 0,7% terhadap PDB dan diperkirakan tetap berada di bawah batas maksimal 3% hingga akhir tahun. Sementara itu penerimaan pajak hingga akhir Mei 2026 mencapai 834,4 triliun rupiah, tumbuh 22,1% secara tahunan. Di sisi lain, realisasi belanja negara juga telah melampaui 30% dari target yang ditetapkan tahun ini. Sementara kita terus bayar pajak, tapi kasus korupsi tidak pernah ada habisnya. Seperti berita satu ini, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kuansing Riau beberapa waktu lalu. Penyerahan diri Bupati dan Sekda Kuansing disampaikan oleh Jubir KPK Budi Prasetyo. Keduanya tiba di Gedung Merah Putih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Usai menyerahkan diri, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengultimatum Bupati dan Sekretaris Daerah Kuantan Singingi untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan di Kuansing Riau beberapa waktu lalu. Plat BM. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang vonis, hakim menyatakan Nadiem Makarim terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara 10 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Tak sampai di situ, Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar utang, maksud kami uang pengganti sejumlah 809 miliar rupiah, subsidi 5 tahun penjara. Sebelumnya Nadiem dituntut 18 tahun penjara atas perkara yang menjeratnya. Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti dengan total 5,6 triliun rupiah. Pelaksanaan teknis yaitu terdakwa pada lapis kebijakan strategis. Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menanggapi vonis yang dijatuhkan kepadanya, Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding. Nadiem juga menyebut dirinya divonis dengan fakta-fakta yang tidak masuk akal. Kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan.
demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai, saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat dan kebijakan pajak yang semakin membebani rakyat, publik terus disuguhi deretan kasus korupsi dan operasi tangkap tangan yang tak kunjung sepi. Lalu, apakah pemerintah mampu mewujudkan keadilan bagi kesejahteraan rakyat kecil secara merata? Dan mampukah pemerintah membersihkan korupsi dari bumi pertiwi? Gimana ya?